Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Desi Ayu Rahmawati, mahasiswa Polbangtan Malang, dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan (IMAA). Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Kelembagaan Usaha Peternakan. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus videonya. Kali ini saya akan membahas beberapa subbab dari materi koperasi dan kemitraan peternakan. Subbab yang pertama yaitu pengembangan koperasi perunggasan, di mana diatur dalam Keputusan Mentan nomor 472 per KPTS per TN.330 per 6 per 96 tanggal 17 Juni 1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13 ayat 1. Dinyatakan bahwa pembinaan peternakan rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok, mengembangkan kerjasama dalam kelompok maupun kerjasama antar kelompok, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Tugas utama koperasi ini adalah ikut menciptakan iklim agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak, sehingga mereka dapat meneruskan usahanya, dan di sisi lain menjamin produk hasil peternak, yaitu telur dan daging ayam, dapat diperoleh konsumen dengan murah dan mudah, sehingga tingkat konsumsinya dapat terus meningkat. Selanjutnya yaitu faktor strategi. Penting untuk yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu organisasi ekonomi. Yang pertama, adanya sumber daya manusia yang berkualitas, di mana koperasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Yang kedua, adanya manajemen profesional. Dalam bisnis perunggasan, yang untung besar adalah di sektor hulu atau industri saprona, dan sektor hilir atau industri pengolahan dan pemasaran. Yang ketiga, adanya ketersediaan dana yang cukup, di mana dengan dana yang terbatas, jelas tidak mungkin koperasi perunggasan dapat menangani kegiatan hulu sampai hilir, apalagi kegiatan ini sudah sangat dikuasai oleh swasta. Yang keempat, adanya jaringan yang luas. Dalam era globalisasi saat ini, jaringan pemasaran sangat dominan dalam menentukan perkembangan usaha. Dalam subsektor peternakan telah banyak perusahaan asing yang sukses karena go internasional. Dan yang kelima, adanya dukungan pemerintah yang kuat, di mana pertumbuhan dan perkembangan perusahaan swasta dewasa ini tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, terutama menyangkut kebijakan seperti kemudahan ekspor, debirokratisasi, deregulasi, dan serangkaian paket kebijakan yang lain. Subbab yang kedua yaitu perbedaan antara koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Perbedaannya dapat kita lihat pada tabel yang telah saya tampilkan. Jika dilihat dari fungsi bisnis dan peran produsen, yang pertama, transaksi pemasaran pelanggan, yang meliputi hak pengiriman, kewajiban pengiriman, kualitas diterima, identitas produk, dan pembayaran awal. Yang kedua, distribusi keuntungan pemodal, yang meliputi tingkat hasil usaha, investasi kembali, serta penundaan pembayaran. Yang ketiga, kewajiban investasi pemilik, yang meliputi investasi awal, proporsi investasi, pengalihan saham, nilai jual, pengembalian kekayaan, serta investasi pengembangan usaha. Dan yang terakhir, harga suara anggota, meliputi persyaratan keanggotaan serta hak suara. Subbab yang ketiga yaitu agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Menurut Sukirno, tahun 1994, kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian disebabkan oleh dua faktor, yaitu perkembangan permintaan yang lambat dan kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan pertambahan produktivitas yang tinggi.
Persaingan global pada komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna atau perfect competition, yang antara lain memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau petani dan konsumen atau penduduk. Yang kedua, sumber daya, meliputi tenaga kerja, modal lahan, dan teknologi, dengan mudah beralih pada usaha yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas. Yang keempat, produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Dan yang terakhir, produsen mudah keluar masuk dalam industri dengan berlakunya perdagangan global yang dipercepat. Adapun manfaat bagi produsen yang pertama yaitu stabilitas pendapatan atau income stability dengan berkurangnya risiko produksi dan pemasaran. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi atau improved efficiency melalui bimbingan teknis, manajemen pengetahuan pasar, serta akses teknologi. Yang ketiga, ada keamanan pasar atau market security yang berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, ada akses terhadap kapital atau akses to capital lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor sehingga produsen dapat memperbesar skala usahanya. Adapun manfaat bagi perusahaan yang pertama yaitu terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas suplai atau controlling input supply. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan baik tenaga kerja maupun permodalan. Yang ketiga, menciptakan perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingan pasar. Dan yang terakhir, memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan diversifikasi operasional perusahaan. Sebab keempat yaitu kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Sistem kontrak menjadi suatu kebutuhan baik bagi pabrik, pakan maupun peternak. Integrasi vertikal antara kegiatan produksi dan processing juga berkembang seiring dengan peningkatan produksi dan permintaan daging ayam. Penerapan kontrak produksi berkembang dengan cepat. Saat ini, 90% usaha ayam pedaging dijalankan dengan sistem kontrak produksi, sedangkan sisanya dilakukan oleh perusahaan integrator yang memiliki semua fasilitas produksi. Adapun macam-macam kontrak, yang pertama yaitu laporan keuangan terbuka atau open account. Dengan kesepakatan ini, kredit diperbesar sehingga mempermudah peternak memperoleh kapital. Yang kedua, garansi atau guaranteed price. Dengan kontrak ini, pabrik akan menyediakan sarana produksi dengan sebuah imbalan. Yang ketiga, yaitu imbalan tetap atau flat fee. Integrator menyediakan pakan, obat-obatan, dan ayam serta menguasai kepemilikan ayam pedaging. Yang keempat yaitu kontrak bagian atau share contract. Hal ini dilakukan untuk mencegah ketidakseriusan peternak. Oleh karena itu, integrator mengembangkan variasi kontrak imbalan tetap. Yang kelima yaitu konversi pakan atau feed conversion. Diciptakan untuk memberikan insentif bagi produksi yang baik. Dan yang terakhir yaitu kombinasi atau combination, meliputi imbalan tetap kepada peternak disertai dengan pembayaran bonus untuk mencegah ketidakseriusan kerja peternak. Subbab yang kelima yaitu serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Di antara berbagai keberhasilan yang telah dicapai dari program kemitraan, terbukti masih banyak komentar, diskusi, seminar, wawancara, serta penelitian dilakukan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan membuat konsep pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di tanah air. Adapun pelaksanaan kemitraan ditempuh melalui 6 langkah. Yang pertama, menghitung permintaan penawaran DOC untuk keperluan budidaya peternak. Yang kedua, menetapkan daerah-daerah sentra produksi ayam ras. Yang ketiga,
produsen saprona tidak akan mengadakan penyaluran saprona kepada perusahaan perdagangan saprona yang tidak melakukan kemitraan. Yang keempat, perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan akan menyiapkan sarana pengolahan sesuai pasal 9 ayat 1 dan 2 SK Mentan 472/1996. Yang kelima, pelaksanaan pengawasan kemitraan menggunakan dana pemerintah dan dana lain dari industri peternakan. Dan yang terakhir, sanksi bagi pelanggaran ketentuan SK Mentan nomor 472/1996 dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Dalam evaluasi lapangan, yang pertama, bila hasil panen sesuai standar dan harga ayam sesuai kesepakatan, perhitungan modal masing-masing kembali. Yang kedua, bila hasil sesuai standar dan harga ayam lebih tinggi daripada harga kesepakatan, kelebihan dari harga kesepakatan diperhitungkan pembagian 40% peternak dan 60% inti. Yang ketiga, bila hasil panen sesuai standar tetapi harga ayam lebih rendah daripada harga kesepakatan, peternak menerima kembali modalnya dan inti menanggung kerugian. Yang keempat, bila hasil panen dan harga ayam tidak sesuai dengan kesepakatan, maka diperiksa faktor penyebabnya. Yang kelima, bila hasil panen melebihi standar dan harga ayam sesuai kesepakatan, maka kelebihan hasil merupakan insentif bagi peternak dengan perhitungan selisih hasil dari dikalikan 60% dari harga kesepakatan. Yang keenam, bila ayam terkena penyakit dan keadaan tidak membaik, maka inti mengangkat ayam dan diperhitungkan BEP atas keadaan akhir dengan memperhitungkan hasil daging dengan berat dan kematian yang baru. Dan yang terakhir, bila ada kelebihan pakan di atas standar konversi pakan karena kesalahan peternak, maka kelebihan pakan tersebut dibayar oleh peternak di luar perhitungan kemitraan. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan hal lain yang berkaitan dengan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.